sirah, di sini yang kita fokuskan adalah sirah Rasulullah SAW di dalam rangka iqamatuddin, di dalam rangka menegakkan din. Karena tinjauan sirah itu banyak sekali. Jadi sirah ditinjau dari bagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, sirah bagaimana Rasulullah SAW dalam mendidik anak-anak, sirah tapi fokusnya ke tarbiyatul aulad, sirah fokusnya bagaimana Rasulullah SAW seni berhubungan dengan orang lain, bergaul dengan orang lain. Sirah dalam ada tinjauan sirah bermacam-macam. Nah, dalam pembahasan kita ini kita lebih, walaupun hal-hal itu mungkin nanti sedikit kita singgung, tetapi fokusnya adalah pembahasan sirah ketika Rasulullah SAW menegakkan din, iqamatuddin. Pembahasan kita pada hari ini kita tidak memulai dari pembahasan sirah itu sejak lahirnya Rasulullah SAW, masa kecilnya dan seterusnya, karena ini adalah terkait dengan iqamatuddin. Maka kita ambil periode pertamanya adalah diangkatnya Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul, yaitu ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama. Kisah Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan ini ada di dalam Sahih Bukhari. Ada dalam hadis ini, ada dalam Sahih Bukhari. Sebelum kita masuk pembahasan tentang hadis ini, kenapa wahyu itu diturunkan di Makkah di masanya Rasulullah SAW, dipilihnya Rasulullah di masyarakat Makkah, tidak dipilih di tempat lain. Walaupun ini adalah semua mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi para ulama mencoba mengeluarkan hikmah kenapa diturunkannya wahyu ini, risalah ini di Makkah. Kenapa saat itu tidak diturunkan misalkan di Yaman, di Syam, di Persia, atau di Madinah yang dekat dengan Mekah, di Madinah? Kenapa justru diturunkannya adalah di Makkah? Ada beberapa hal yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, kenapa wahyu ini diturunkan di Makkah? Bapak dan Ibu sekalian, Makkah itu adalah saat itu daerah yang steril pengaruhnya oleh agama-agama sebelumnya. Steril pengaruhnya oleh filsafat-filsafat yang berkembang di masa itu. Jadi di masa itu bukan tidak ada pemikir, tidak ada filosof, banyak. Ada filosof-filosof dari kalangan orang-orang Romawi, Yunani, filosof-filosof orang-orang India. Ya. Nah, saat itu Makkah steril dari pengaruh-pengaruh itu, sehingga betul-betul orang-orang Makkah itu adalah orang-orang yang hidup simpel, sederhana. Mereka berdagang, mata pencarian mereka adalah dagang terutama, bukan pertanian, berbeda dengan Madinah. Mereka berdagang. Setelah itu mereka hidup dengan keyakinan yang mereka yakini dengan kuat, yaitu penyembahan berhala, yang sebetulnya itu adalah menyembah Allah, tapi mereka jadikan berhala-berhala itu perantara-perantara dalam menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada sisa-sisa pengikut ajaran yang terdahulu, ajaran Nabi Ibrahim yang terdahulu, maka itu hanya 1-2 orang, tidak membentuk sebuah komunitas yang mereka beribadah dengan sendiri, tidak mau menyembah berhala, itu saja. Tetapi sebagai sebuah komunitas yang memiliki pengaruh dan dipengaruhi oleh ajaran umat sebelumnya atau filsafat yang berkembang saat itu tidak ada. Sehingga betul-betul ini adalah wilayah yang steril dari pemikiran apapun, steril dari ajaran, pengaruh ajaran apapun. Nah, disinilah kemudian Allah memilih diletakkan Islam pertama kali. Kenapa demikian, Bapak dan Ibu sekalian? Di sini ada hikmah yang besar. Hikmah yang besar adalah Islam ini
atau dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah dakwah yang terakhir, yang nanti sampai akhir zaman tidak akan ada Rasul lagi, tidak akan Nabi lagi. Maka dibutuhkan sejak awal, generasi awal yang mengemban dakwah ini adalah generasi yang nantinya akan menjadi model, menjadi contoh akhir zaman, sehingga sampai akhir zaman kita tidak, umat Islam ini umat yang tidak bisa digoyang oleh pengaruh apapun. Muncul mungkin gerakan-gerakan aliran liberal, aliran apa sekarang berkembang, tapi semua mudah kita patahkan karena kita katakan kita Islamnya adalah Islamnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, maka dibutuhkan generasi yang kuat sekali di awal memikul dakwah. Nah, generasi yang kuat ini tidak akan lahir kecuali adalah generasi yang hanya dibentuk oleh wahyu yang turun itu, tidak dipengaruhi oleh orang yang lain. Berkembangnya ini di tempat yang steril dari pengaruh filsafat lain, agama lain, ini akan membuat apa? Membuat orang-orang yang masuk ke dalam agama ini, dia dari nol, dia tidak mengenal filsafat yang lain, pemikiran yang lain, maka dia hanya dibentuk oleh Islam saja. Dia hanya tahu ini baik benar Islam, pantas tidak pantas kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada, selalu begitu. Coba bayangkan ketika misalkan wahyu pertama ini muncul di Madinah, di mana di situ ada komunitas Yahudi, Ahlul Kitab yang besar. Maka kemudian ketika orang masuk ke dalam Islam, akan ada pengaruh dari ajaran-ajaran Yahudi yang sebelumnya, sehingga orang kemudian tidak, atau orang yang baru masuk Islam nggak jelas ini Al-Quran, apa ini ajaran Yahudi, apakah ini pengaruh Ahlul Kitab yang dahulu, nggak jelas. Tapi dengan hanya mereka mengambil dari Islam, maka saat itu steril. Dan inilah sebetulnya yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya sampai akhir zaman, bahwa umat ini nantinya tidak akan menjadi jaya sebagaimana generasi dahulu itu jaya, kecuali hanya mengambil dari Islam, tidak mengambil dari yang lain. Ini contoh sengaja oleh Allah diletakkan di tempat yang steril dari pengaruh lain, supaya apa? Ini pelajaran bagi kita, umat ini tidak akan jaya kecuali hanya mereka mengambil dari Islam, tidak mengambil dari filosof barat, filosof timur, dari ajaran sana, ajaran sini, hanya dari Islam. Itu mengapa kemudian diturunkan di Makkah. Kemudian sebelum saya lanjutkan, ini akan kita lihat nanti bagaimana ketika Rasulullah SAW marah ketika melihat Umar bin Khattab membaca Taurat. Jadi pada perkembangan selanjutnya, Umar bin Khattab itu memegang kitab Taurat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Ya Umar, apa yang kamu pegang itu?" "Ini ada lembaran-lembaran Taurat, ya Rasulullah." Rasulullah tidak mengatakan, "Oh ya, pelajari, bandingkan nanti dengan Islam gimana," begitu. Ya, kamu ambil manfaat dari situ. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Tapi Rasulullah SAW marah begitu melihat Umar memegang Taurat. Kata Rasulullah SAW, "Ya Umar, seandainya Musa itu hidup sekarang, niscaya dia akan mengikuti aku." Kata Rasulullah SAW, "Maka kamu gak perlu baca itu, kamu hanya mengambil dari Islam saja. Bersihkan sumber pengambilanmu hanya dari Islam." Ini pelajaran penting sekali Bapak dan Ibu sekalian, karena sekarang ini lahirnya pemikiran liberal, macam-macam ajaran itu adalah karena apa? Karena kita gak jelas lagi, ya, tidak hanya mengambil dari Islam, tapi mengambil dari filsafat sana, filsafat sini, bahkan wa'iyadu billah, ini liberal ini sekarang jadi pemurtadan gaya baru sebenarnya. Jadi sebenarnya ini namanya Islam liberal, itu Islam murtad sebenarnya. Gampangnya begitulah, gitu. Itu membawa orang kepada kemurtadan sebetulnya, gitu. Kenapa? Karena liberal itu artinya apa? Artinya bebas berpikir, bebas menilai, sesuatu itu dianggap benar kalau cocok dengan akalnya. Ya, kalau mau melihat Islam itu benar, lihatlah dari luar, kritiklah dia kalau dia mendapatkan salah dalam Al-Quran. Itu pemikiran liberal. Dan sekarang ini
dagangan yang di mana-mana disampaikan Islam radikal, Islam radikal, Islam radikal, sebetulnya intinya apa? Intinya Islam radikal itu yang tidak liberal. Ya. Sehingga kita sekarang di framing supaya semuanya mau jadi liberal semuanya. Ini bahaya sekali. Kemudian timbul julukan Islam radikal, hati-hati Islam radikal, hati-hati Islam radikal, hati-hati Islam radikal. Sebenarnya kalau kita ujung-ujungnya kalau kita apa namanya bahas detail, sebetulnya yang mereka mau adalah yang namanya Islam radikal itu adalah Islam yang tidak liberal. Islam yang memandang Al-Quran itu hanya satu-satunya sumber yang benar. Islam yang mengatakan syariat Islam adalah syariat yang paling benar, itu Islam radikal. Islam radikal adalah Islam yang orang tidak mau mengatur hidupnya hanya dengan Islam, itu radikal. Nah, supaya tidak radikal, jadilah liberal. Dan liberal itulah kemudian mereka juluki Islam liberal, Islam rahmatan lil alamin, Islam yang menghargai apa namanya budaya lokal, Islam apalah, Islam apa macam-macam lah, Nusantara lah, segala macam. Nah, kalau nggak itu radikal. Kita kembali, ya. Jadi kalau kira-kira Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW saat itu disuruh mereka menilai, maka mereka pun mengatakan ini radikal. Jangan-jangan nanti para sahabat itu masuk dalam daftar teroris, seperti itu. Ajaran yang harus diberantas mengajarkan radikalisme, mereka mengatakan seperti itu. Kemudian, kenapa Islam ini diturunkan di Mekah yang steril dari pengaruh filsafat, dari pengaruh agama-agama yang lain? Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menunjukkan seperti itu, membuktikan bahwa Islam itu bisa jaya hanya dengan konsep Islam saja. Hanya dengan konsep Islam, cukup dengan konsep Islam saja Islam itu akan jaya. Terbukti belum pernah ada dakwah sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW yang dalam waktu hitungan kurang dari 20 tahun, sekitar 20 tahunan, ya, sudah menguasai Jazirah Arab. Dari jumlah orang yang cuma 1, 2, 3, 4 bisa dihitung jari, dalam waktu itu menguasai seluruh Jazirah Arab. Dalam waktu yang tidak lama di masa Abu Bakar Umar sudah menumbangkan superpower dunia saat itu, menjadi ya apa namanya itu peradaban besar di muka bumi. Dan itu hanya dibentuk dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuktikan kepada kita seperti itu. Seandainya ini diturunkan di Madinah, seandainya ini diturunkan di daerah Romawi yang ada pengaruh dari ajaran-ajaran Nasrani, ya, seandainya di daerah India yang sudah berkembang filsafat India saat itu, ya, misalnya orang mengatakan sekarang meragukan, oh mungkin dulu Islam jaya karena mereka bercampur dengan filsafat itu, mereka mengambil kearifan lokal, gitu. Nah itu menjadi hujahnya orang Islam Nusantara gitu. Karena mengambil kearifan lokal, Islam jadi jaya, begitu. Ya. Oh karena begini, kan macam-macam mereka akan berkata seperti itu. Tapi dengan diturunkan di Mekah dan Islam jaya, maka khalas, tidak ada lagi hujah buat mereka bahwa memang Islam itu jaya hanya dengan Islam. Baik, itu sedikit tentang bagaimana suasana di saat diturunkannya wahyu tersebut. Kita akan masuk ke dalam pembahasan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dalam Sahih Bukhari. Aisyah menceritakan, awal ma bada bi Rasul SAW min al-wahyu ar-ru'ya as-salihah fi an-nawm. Pertama-tama Rasulullah SAW hal yang mengawali sebelum diturunkannya wahyu tersebut adalah Rasulullah SAW saat itu sering bermimpi dengan mimpi-mimpi yang baik. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falaqis subh. Saat itu tidaklah Rasulullah SAW bermimpi sesuatu kecuali mimpi itu datang seperti falaqis subh, jadi sesuatu yang jelas tampak terlihat. Artinya apa? Rasulullah malam mimpi tentang sesuatu, besoknya dia lihat kejadian yang persis sama seperti yang ada dalam mimpinya. Dan itu berkali-kali, berulang seperti itu. Bukan mimpi yang biasa. Mimpi misalkan kejadian apa begitu, besok
Dia melihat persis, ini yang saya lihat tadi malam dalam mimpi. Hal ini berulang-ulang seperti itu. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma habbaba ilaihi al-khala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, apa ini, fenomena apa ini yang ada pada saya sekarang ini? Kok saya mimpi, besok saya melihat, besok mimpi saya. Sehingga ini berpengaruh kepada Rasulullah, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyendiri, ya, ingin menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Pada saat itulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyendiri, berkhalwat di gua Hira. Fayatahannath fihi. Yatahannath itu adalah ketika seseorang menyendiri dan kemudian dia beribadah, mendekat kepada Allah, berzikir, ya, tafakkur, ya, itu yatahannath. Fayatahannath fihi wa huwa ta'abbud al-layali zawatil adad. Dan Rasulullah SAW bisa menyendiri dalam waktu berhari-hari yang panjang di dalam gua tersebut. Qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwad lidhalik. Sebelum kemudian Rasulullah SAW setelah berhari-hari balik ke rumahnya, balik ke keluarganya untuk mengambil bekal. Hanya untuk mengambil bekal. Kemudian Rasulullah SAW balik lagi ke Gua Hira. Thumma yarji' ila Khadijah fayatazawwadu limithliha. Kembali kepada Khadijah sebagai istrinya dan mengambil bekal. Hatta ja'ahul haqq wa huwa fi ghari Hira. Sampai kemudian datanglah al-haq, yaitu wahyu yang pertama, yaitu malaikat Jibril dan Rasulullah SAW di Gua Hira. Faja'ahul malak. Saat itulah turun malaikat. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana suasana Rasulullah SAW. Kalau waktu kita umrah, kita melihat Gua Hira itu cukup lumayan jauh dari Masjidil Haram, ya. Dan di zaman itu jangan bayangkan seperti sekarang, antara Gua Hira dengan Masjidil Haram itu tidak ada rumah. Itu di tengah padang pasir, tidak ada rumah sama sekali. Di tengah malam yang gelap dan Rasulullah SAW sendirian, tiba-tiba muncul sebuah makhluk yang tiba-tiba langsung berkata kepada Rasulullah SAW, "Iqra, bacalah." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ma ana biqari, ma ana biqari." Saya ini nggak bisa membaca. Tidak bisa membaca ini dijelaskan oleh para ulama, bukan Rasulullah SAW nggak kenal huruf sama sekali, tapi tidak pandai membaca. Salah satu hujahnya, kenapa para ulama mengatakan bahwa Rasulullah bukan tidak kenal huruf. Kalau kita ingat nanti, pernah ingat ini atau nanti kita bahas nanti pada peristiwa di mana ketika perjanjian Hudaybiyah, ketika orang-orang kafir meminta tidak mau, utusan orang kafir tidak mau ada kata-kata Muhammad Rasulullah, ya, mereka tidak mau kata-kata itu. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk menghapus kata-kata Rasulullah. Sayyidina Ali nggak mau menghapus, bukan nggak mau membangkang, nggak, tapi Sayyidina Ali nggak bisa menggerakkan tangannya, berat rasanya mau menghapus kata-kata Rasulullah dari Muhammad karena kecintaan kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah yang menghapus. Artinya Rasulullah tahu di mana tempat tulisan itu. Hanya ketika kemudian Rasulullah SAW mengatakan ma ana biqari, yakni bahwa saya tidak pandai membaca. Kemudian qala fa akhadhani wa ghattani hatta balagha minni al-juhd. Kemudian Jibril merangkulku, ya, mendekapku dengan dekapan yang keras sampai aku merasa menderita, merasa apa, sesak, merasa kesulitan, kata Rasulullah SAW. Kemudian thumma arsalani, kemudian aku dilepaskan. Setelah dilakukan seperti itu, dilepaskan oleh Jibril. Thumma arsalani
Kemudian qala iqra, diulangi lagi oleh Jibril. Faqultu ma ana biqari, kata Rasulullah SAW. Kemudian dilakukan yang sama lagi oleh Jibril. Dipegang Rasulullah, dipegang dengan keras dekat sampai Rasulullah merasa kepayahan. Nah kemudian setelah itu dilepas lagi oleh Jibril. Jibril mengatakan iqra. Kembali Rasulullah mengatakan ma ana biqari. Kemudian Jibril melakukan hal yang sama lagi, diulang seperti itu juga. Sampai beberapa kali seperti itu. Kemudian Jibril melepaskan aku dan berkata, kemudian Jibril berkata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Sampai ayat yang keempat. Jadi dari surat Qalam, dari surat Al-Alaq, ya, Al-Alaq 1 sampai 4. Nah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menirukan apa yang dibaca oleh Jibril tersebut. Kita berhenti sebentar pada ayat yang pertama turun ini. Allah Subhanahu Wa Taala, hal yang menarik, ayat yang pertama turun ini Allah Subhanahu Wa Taala memilih kata yang pertama adalah iqra. Ini adalah ayat yang pertama turun untuk sampai akhir zaman, sampai umat akhir zaman, kepada Rasul yang terakhir, membawa risalah yang besar, rahmatan lil alamin. Risalahnya bukan hanya Jazirah Arab, sampai ke semua seluruh penjuru dunia sampai akhir zaman. Dan Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih dari seluruh kosakata yang ada di bahasa Arab. Bapak, Ibu sekalian, kosakata dalam bahasa Arab itu banyak sekali. Perbandingannya dengan bahasa Inggris itu 20 kali lipat. 20 kali lipat dibanding kosakata dalam bahasa Inggris. Ahli bahasa mengatakan bahwa kosakata bahasa Inggris itu ada 600.000. Sementara kosakata bahasa Arab itu ada 12 juta. 12 juta kosakata dalam bahasa Arab. Sinonim pedang itu bisa ratusan. Sinonim onta itu bisa ratusan. Ada yang sinonim sampai mencapai 1000. Bayangkan, itu luar biasa bahasa Arab itu. Ya. Bahasa yang tak tertandingi dengan bahasa apapun itu bahasa Arab. Karena itu Allah SWT memilih Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Nah, dari 12, bayangkan dari 12 juta kata tersebut, yang dipilih adalah kata-kata iqra, bukan kata yang lain. Ini hikmah yang besar luar biasa. Iqra artinya apa? Bacalah. Dan kita tahu baca itu adalah miftahul ilm. Kalau kita bilang bacalah, hubungannya pasti bukan dengan yang lain. Bacalah hubungannya bukan dengan uang. Bacalah hubungannya bukan dengan kekuasaan. Ya. Bacalah hubungannya bukan dengan yang lain-lain. Bacalah itu hubungannya dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Karena miftahul ilm itu membaca. Baik dia membaca dalam apa yang ada dalam buku, ataupun dia membaca sesuatu yang ada di alam semesta. Membaca itu bisa iqra, itu bisa membaca dalam bahasa Arab. Iqra itu bisa berarti apa? Mengobservasi, melihat sesuatu, membaca fenomena alam, itu termasuk juga iqra, membaca. Nah, dimulai dengan kata-kata iqra. Ini artinya apa? Artinya bahwa hal yang sangat ditinggikan dan paling ditinggikan dalam Islam itu adalah ilmu. Artinya mulailah berislam ini dengan ilmu. Islam ini tidak cukup hanya dengan semangat. Islam ini tidak cukup hanya dengan taklid, ikut-ikutan saja. Tapi Islam ini dengan ilmu. Salah satu hujahnya apa? Yaitu dipilihnya kata-kata iqra sebagai wahyu yang pertama. Kemudian faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuadahu. Rasulullah SAW pulang dalam keadaan gemetar.
Ya, kita bisa bayangkan bagaimana takutnya orang ya, menghadapi sesuatu yang sama sekali baru. Padahal Rasulullah SAW itu adalah terkenal sangat berani Rasulullah SAW itu. Ya. Dan itu disaksikan oleh para sahabat, dibuktikan dalam peperangan yang paling berani di depan ada Rasulullah SAW. Tapi menghadapi hal seperti ini, maka Rasulullah gemetar. Kemudian, fadakhala ala Khadijah bintu Khuwailid faqal. Kemudian Rasulullah SAW pulang balik ke rumahnya Khadijah dan berkata kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Rasulullah gemetar seperti orang kedinginan, menggigil. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu rawa. Kemudian Khadijah menyelimutinya sampai kemudian hilang rasa takutnya. Faqala Khadijah, faqala li Khadijah, dan berkata kepada Khadijah, wa akhbaraha al-khabar. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar, dan berkata kepada Khadijah dan menyampaikan kabar tentang apa yang terjadi. Rasulullah SAW berkata, laqad khashitu ala nafsi, aku betul-betul khawatir apa yang terjadi pada diriku ini. Kata Rasulullah SAW, apa yang terjadi pada diriku? Bermula aku melihat selalu tiap hari bermimpi, melihat apa yang aku mimpikan besoknya, terus seperti itu. Sekarang aku ke gua, aku ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kemudian sampai di gua pun aku mendapatkan kejadian ini. Apa yang terjadi pada diriku? Kata Rasulullah SAW. Sampai di sini Rasulullah SAW belum faham bahwa ini adalah wahyu. Rasulullah SAW belum tahu bahwa ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Belum faham juga bahwa yang turun itu adalah Jibril. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, laqad khashitu ala nafsi, aku khawatir ini apa yang terjadi pada diriku. Faqalat Khadijah, berkata Khadijah. Kita lihat bagaimana sekarang, Masya Allah, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama kali berperan mendampingi dakwah ini, mendampingi Rasulullah SAW, pertama kali berperan adalah wanita. Kita lihat peran wanita dalam dakwah luar biasa. Ya. Sebelum ada laki-laki lain yang berperan, wanita dulu yang berperan, sama Khadijah. Kita lihat peran Khadijah di sini. Khadijah mengatakan, ketika Rasulullah mengatakan, laqad khashitu ala nafsi, saya khawatir kenapa, apa yang terjadi pada diriku. Faqalat Khadijah, kalla wallah. Kata Khadijah, dia meyakinkan Rasulullah SAW, la, demi Allah, ya, ma yukhzika Allah abadan, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakan kamu sekali sedikit pun. Kata Khadijah, Allah tidak mencelakakan kamu sedikit pun. Innaka la tasilur rahim. Kata Khadijah, bagaimana Allah akan mencelakakan kamu? Kamu ini dikenal adalah orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Innaka la tasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum. Engkau orang yang suka membantu orang lain. Engkau adalah orang yang suka menolong orang yang tidak punya. Ya. Kemudian wa taqrid dhaif, dan kamu adalah orang yang menghormati tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq. Khadijah menyebutkan kebaikan-kebaikan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita lihat, kita berhenti sebentar. Pertama, bagaimana peran Khadijah? Peran Khadijah sebagai istri, Masya Allah, ya. Khadijah langsung membangkitkan kepercayaan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Khadijah langsung menghilangkan kerisauan yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Coba bayangkan, saatnya Khadijah ini bentuk wanita yang lain, begitu ya. Kemudian datang kepada Khadijah, saya begini-gini, makanya kan saya sudah bilang, ngapain aja kamu tuh pergi ke gua berapa hari? Kan lebih baik kamu di rumah, lebih baik kamu ngurus dagangan, lebih baik kamu begini. Ngapain coba kayak orang lain dong? Gak ada gunanya kamu tuh orang laki. Ya, coba seperti itu misalkan. Seandainya wanita model begini gimana kira-kira? Ya, tambah stres kan orang menghadapi seperti ini, begitu. Nah, di sini kita lihat bagaimana peran Khadijah luar biasa, Masya Allah. Ya, begitu Rasulullah menyampaikan itu, langsung dia mengatakan,
Tidak, kamu jangan takut, kamu. Masya Allah ya, wanita yang sejak awal berdiri bersama suaminya mengemban dakwah ini. Ini Masya Allah, ini pelajaran luar biasa buat para ibu-ibu ya. Bagaimana sesungguhnya wanita itu punya peran yang besar dalam dakwah, dan terutama adalah mendukung peran suami. Kemudian kita lihat pelajaran yang berikutnya, bagaimana Khadijah begitu yakin bahwa tidak mungkin ini sesuatu yang buruk bagi Rasulullah SAW. Adalah kenapa? Membawakan sifat-sifat Rasulullah yang sebelumnya adalah sifat yang baik. Nah, inilah sesungguhnya sifat buat orang-orang yang mengemban agama. Orang yang mengemban agama ini seperti ini. Rasulullah SAW dikenal saat itu orang yang menyambung tali silaturahmi, bukan orang yang memutuskan tali silaturahmi. Rasulullah dikenal sebagai orang yang dermawan, yang mengeluarkan uangnya, yang mengeluarkan hartanya untuk menolong orang, membantu orang, tenaganya juga demikian, dia ringan ketika ada orang membutuhkan, dan seterusnya. Nah, inilah petunjuk bagi para dai, bagi aktivis Islam dan seterusnya, bahwa sesungguhnya beginilah akhlaknya Rasulullah bahkan sebelum menjadi nabi. Dan dengan akhlak seperti ini, kemudian Khadijah mengatakan, gak mungkin orang yang seperti ini akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin orang seperti ini akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bagaimana akhlaknya Rasulullah sebelum Islam pun dikenal seperti ini. Nanti kita akan melihat, bahkan setelah Rasulullah itu berdakwah, Rasulullah dimusuhi oleh kaumnya dan seterusnya ya, kaumnya itu masih gak dapat orang yang lebih amanat daripada Rasulullah SAW. Padahal pada saat yang sama mereka mengatakan ada majnun, ada sahir ya, ini orang gila, ini orang penyihir dan seterusnya. Kaumnya ketika menolak itu, tapi ketika mau titip uang, datangnya ke Rasulullah SAW, dititipkan kepada Rasulullah SAW. Salah satunya ceritanya, buktinya adalah ketika Rasulullah SAW akan hijrah ke Madinah, maka salah satu yang dipikirkan oleh Rasulullah adalah titipan uang dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga menugaskan Ali bin Abi Thalib di antaranya di rumahnya apa? Ditandai, ini nanti kembalikan, ini titipan fulan, ini titipan fulan, ini titipan fulan. Padahal sudah 10 tahun Rasulullah SAW di Mekah dengan dihujat, dengan di macam-macam, tapi orang titip uangnya ke Rasulullah SAW. Artinya apa? Satu sisi mereka menolak dakwah Rasulullah, tapi satu sisi mereka tidak memungkiri ketinggian akhlak Rasulullah SAW. Nah, kemudian kita lihat sekarang peran Khadijah yang berikutnya. Masya Allah, setelah meyakinkan Rasulullah SAW, kemudian Khadijah tidak cukup sampai di situ. Fantalaqat bihi Khadijah. Langsung Rasulullah SAW masih di rumah, Khadijah keluar. Fantalaqat bi Khadijah wa kana fantalaqat bi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Azzi ibn ammi Khadijah. Rasulullah SAW langsung menemui sepupunya, yaitu siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang yang sudah tua sekali, yang dia adalah pengikut ajaran Nabi yang sebelumnya, pengikut ajaran Tauhid. Jadi Waraqah bin Naufal ini dia tidak pernah menyembah berhala, dan dia mempelajari kitab-kitab terdahulu. Dikatakan dia menulis Injil dan menulis Taurat, dan dia bisa mempelajari bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi, dan dia mempelajari itu sehingga dia ahli, seorang ahli ilmu saat itu. Tetapi ada di Mekah, tetapi satu dua yang tidak membentuk komunitas dan tidak memiliki pengaruh. Waraqah hanya ada diam di rumahnya seperti itu, satu-satu seperti itu. Nah, kemudian Khadijah pergi ke Waraqah dan menyampaikan kepada Waraqah tentang kejadian tersebut. Nah, wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Dijelaskan apa ini, bahwa sesungguhnya Waraqah dulu itu adalah menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Fa yaktubul Injil bi Ibraniyah, masyaallah, yaktub wa kana syaikhan kabiran qad ama. Dia adalah seorang tua yang sangat tua dan telah sampai matanya sudah buta. Kemudian faqalat lahu Khadijah, berkata kepadanya Khadijah, ya ibn am, wahai anak sepupu,
wahai anak paman, wahai sepupu, anak pamanku, isma' min ibni akhik, kamu dengarkan ceritanya suamiku ini. Ya. Faqala lahu Waraqa, ya ibn akhi, madza tara? Ya, apa yang kamu dengarkan? Bertanya Waraqa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu lihat? Kemudian fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar ma ra'ah. Rasulullah SAW memberikan kabar atas apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Kemudian faqala lahu Waraqah, saat itulah Waraqah berkata, hada an-namus, hada an-namus, inilah namus. Namus di sini maksudnya adalah Jibril. Jibril yang dikenal di dalam bahasa Ibrani dikatakan sebagai namus. Ya, inilah Jibril, kata Waraqah. Fahada namus alladhi nazzala Allah ala Musa, yang diturunkan oleh Allah kepada Musa. Waraqah ini seorang yang mempelajari kitab-kitab terdahulu, dan dalam kitab-kitab terdahulu itu dinyatakan akan ada turun Rasul nanti yang terakhir, dan dinyatakan kapan masa-masa akan turunnya Rasul itu, sehingga dia tahu betul ini adalah masa, saat ini adalah masa akan diturunkannya Rasul itu. Tetapi orang tidak tahu di mana Rasul itu akan turun. Sebagaimana orang Yahudi di Madinah, mereka pun menunggu munculnya Rasul ini, sehingga mereka mengancam orang-orang Aus dan Khazraj, nanti kalian tunggu sebentar lagi akan muncul Rasul. Dan keyakinan orang Yahudi akan muncul Rasul itu dari kalangan mereka, dari orang Yahudi. Kenapa? Karena Rasul-Rasul sebelumnya dari kalangan Bani Israel, sehingga mereka yakin nanti akan muncul Rasul dari kalangan kami, dan nanti dia akan memimpin kami memerangi kalian, mengancam orang-orang Aus dan Khazraj seperti itu. Sebentar lagi, nggak lama lagi. Artinya apa? Orang Yahudi tahu sekarang ini akan muncul Rasul tersebut. Sebagaimana Waraqah ini tahu bahwa akan muncul sekarang ini. Maka kemudian kata Waraqah, ini Jibril, inilah Jibril. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, perkataan selanjutnya dari Waraqah, Masya Allah, ini pelajaran buat kita semua. Katanya ini pelajaran buat kita semua. Waraqah mengatakan, ya fiha jaza'an, laitani aku hayyan idh yukhrijunahum. Ya seandainya, kata Allah, aku masih muda, seandainya aku masih muda, masih punya kekuatan, kata Allah. Kalau orang masih tua sampai sudah, seandainya aku ini masih muda, dan seandainya, dan seandainya aku masih hidup ketika kamu nanti akan diusir oleh kaum. Bapak dan Ibu, ini baru wahyu tentang turun Iqra. Bacalah apa hubungannya akan diusir oleh kaum. Kata orang, seandainya aku masih hidup ketika kamu akan diusir oleh kaum. Rasulullah SAW ketika mendengar ini kaget Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, "Aw mukhrijihum?" Kata Rasulullah, aku akan diusir oleh kamu. Kata Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW yang dipokokkan oleh masyarakat, yang dipercaya oleh Allah. Kita tahu bagaimana ketika perselisihan mereka mengangkat Hajar Aswad, Rasulullah yang memberikan kemudian memimpin dan memberikan ide supaya mereka tidak berselisih. Tokoh masyarakat. Kemudian dikatakan diusir, kata Rasulullah, aku akan diusir, kata Rasulullah SAW. Faqala na'am, kamu akan diusir, kata Waraqah. Dan kemudian Rasulullah menyampaikan sebuah kaidah ini. Dan sudah kita paham semua. Kata Waraqah, la ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidaklah orang datang dengan risalah seperti risalah pembawa ini kecuali pasti dia akan dimusuhi. Pasti dia akan
kemudian dakwah itu dimusuhi, dakwah itu dihambat, dakwah itu dicekal, ya. Dai yang dipersekusi, dai yang kaget. Kenapa kita pakai dakwah? Justru pertanyaan besar, pertanyaan besar. Kalau ada dai yang diterima di sana, ya di sana senang, di sini senang. Nggak ada masalah. Munafik, senang kafir, semua senang dakwahnya sukses. Jangan-jangan dia nggak masuk dengan dakwah Rasulullah. Kenapa? Karena dakwah itu kata Allah sejak awal belum ada petunjuk yang baru kata iqra, belum ada kata jihad, belum ada kata apa, belum ada kata memilih pemimpin muslim, belum ada. Baru ada iqra saja. Dan orang sudah memahami bahwa yang namanya kebenaran al-haq itu pasti dimusuhi oleh golongan syaitan, oleh pengikut syaitan. Dalam bentuk apa pengikut syaitan? Karena kata orang ya dan dia berbuat ini sebagai terbibi illa awal. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa tidak lama setelah itu meninggal. Dan orang ini yang hadis dijelaskan nanti dalam tauhid dan bukan muslim dan kata Rasulullah aku melihat warakah di antara tamu-tamu surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu yang penting di sini adalah dalam hadis ini bagaimana perang wanita, bagaimana kemudian setelah itu Islam ini dimulai dengan hal yang diagungkan awal dengan ilmu iqra. Kemudian yang ketiga, bagaimana akhlak Rasulullah SAW sebagai akhlak para dai yang harus demikian, yaitu sebelum Islam pun memiliki akhlak-akhlak yang utama. Kemudian yang keempat adalah bahwa sesungguhnya warafah yang sudah tua itu pun mengatakan orang seandainya aku masih muda dan seandainya aku ada ketika engkau diusir, artinya apa? Bahwa aku akan dipertolong. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ini petunjuk bagi kita menjadi muslim yang baik. Gak cukup cuma hadir di sholat jamaah, gak cukup cuma menjadi pengikut pengajian saja, ya. Gak cukup cuma umrah, haji dan terus gak cukup. Tapi namanya menjadi muslim itu adalah menjadi pembela Islam. Menjadi muslim adalah menjadi pembela Islam. Ada dalam sosok muslim pembela Islam, pembela Islam bertenaga kita dengan harta kita, dengan apapun kita bisa. Maka tidak ada pilihan. Jadi muslim adalah menjadi pembela Islam, barisan pembela Islam. Ya. Tidak ada pilihan lain. Karena itu ini yang dikatakan oleh siapa? Oleh ulama yang mengatakan seandainya aku masih muda, seandainya aku masih kuat, seandainya aku ada. Apa maksudnya? Seandainya aku ada maka aku akan dipenuhi. Maka di muslim yang baik tidak cukup hanya hubungan dia dengan Allah, tapi bagaimana dia menjadikan diri sebagai penolong dia. Kemudian yang pelajaran berikutnya dari hadis ini adalah bahwa sesungguhnya pasti akan muncul musuh-musuh dakwah yang akan menghalangi dakwah. Inilah sekilas sebab hadis awal-awal turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW, dan kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini. Sebelum itu kalau ada tambahan atau pertanyaan. Waalaikumsalam. Selama ini yang saya ketahui antara lain adalah kalau wahyu turun di Mekah, karena pada saat itu adalah bangsa jahiliyah. Ya, jadi memang harus betul-betul diturunkan seorang rasul yang betul-betul sangat kuat dalam dakwah dan dalam segalanya. Apakah itu termasuk salah satu diturunkannya Al-Quran wahyu di Jazir? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ini sesuatu pemahaman yang salah yang tersebar, bahwa seolah-olah diturunkan Islam itu di Makkah karena itu adalah tempat yang terbunuh. Ya. Kalau kita baca sejarah, mungkin ada salah satu buku yang sudah terjemahkan juga kalangan Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, ya. Judul bahasa Arabnya adalah Rasulullah Al-Muslimin, dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa kerugian dunia akibat kemunduran kaum muslimin. Nah, di situ dijelaskan bahwa yang namanya jahiliyah saat itu bukan hanya Jazirah Arab. Jahiliyah saat itu tersebar di seluruh dunia. Di mana masyarakat dalam keadaan jahiliyah. Di masyarakat Arab
hal yang sama terjadi juga di Persia, bahkan lebih buruk. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, apa yang membuat orang-orang dahulu membunuh anak perempuan? Ya, perbuatannya buruk nilai, tapi sebetulnya memotivasi itu bagus, bahkan lebih bagus dari yang bukan. Apa yang membuat orang dulu membunuh anak perempuannya? Ada yang takut anak perempuannya akan membuat aib bagi keluarganya. Artinya ada kecemburuan gerakannya. Jangan sampai anaknya nanti kemudian dia terlibat dalam perbuatan yang benar berzina dan seterusnya. Kalau besar menjelekkan anak keluarga. Motivasinya kan benar, dia menjaga ada syaraf, ada izzah dan keluarga. Tapi kemudian dia melakukan itu dengan cara yang salah, membunuh anak perempuan. Coba bandingkan dengan masyarakat jahiliyah sekarang ini, ya, anak gadisnya malam minggu diambil sama laki-laki diajak keluar, oh iya semua kan dikasih duit, nggak punya kecemburuan sama sekali pada anak perempuan. Itu lebih buruk daripada jahiliyah dulu. Nah, cuma dia salah dengan cara apa? Dengan mengubur anak perempuan yang membunuhnya. Tapi apa yang terjadi di Persia? Kalau di Persia lebih buruk lagi saat di Persia saat ini perempuan itu diwariskan. Perempuan itu bisa diwariskan. Ya. Jadi kalau misalkan seseorang meninggal, itu anaknya itu mewarisi ibunya. Dia bisa dijadikan istri. Itu kejadian banget, itu terjadi di Persia. Bahkan apa? Bahkan di Persia saat itu ada pernah kejadian raja Persia yang memiliki anak gadis yang sangat cantik, dia nikahi sendiri. Ini yang begini-begini banyak sekali. Bagaimana misalkan di Romawi, ya, yang raja itu hiburannya adalah melihat singa yang memakan manusia. Jadi acara kesukaan raja itu adalah dia pilih dari salah satu raja itu disuruh berantem sama singa dan dia tadi sama dimakan sama. Itu disaksikan orang di tepuk tangan sebelum dia acara bulan atau begitu. Jadi jadinya rata di situ. Jadi kalau bukan itu satu-satunya alasan. Bahkan apa? Bahkan para ulama membahas ada beberapa sifat yang ada pada masyarakat di Jazirah Arab Saudi, sifat baik, ya, sifat baik yang ini nanti akan cocok sebagai pengemban dakwah. Salah satu sifat baik adalah masyarakat Arab itu adalah masyarakat yang sangat religius. Masyarakat yang perkara agama yang dianut itu agama apa, perkara keyakinan yang salah, tapi dia religius. Pokoknya dia dengan keyakinannya dia siap mati. Ya, dan dia tidak gampang menentang keyakinan. Itu masyarakat tabiat orang di Israel tidak gampang menentang keyakinan. Makanya dakwah Rasulullah itu susah sekali di awal. Susah kenapa? Karena dia akan meyakinkan orang pada keyakinan yang lain. Tapi begitu seorang sudah memeluk Islam, dia tidak akan melepaskan itu dengan mudah. Itu di antara